Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hairunisa, NIM 1003132825035, Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada SKM MPH. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah soal uji hipotesis. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok, alfa 5%. Soal ini termasuk ke dalam contoh soal uji T independen atau sampel yang tidak berpasangan, karena memiliki dua indikator yang berbeda. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal ini, kita akan membuat diketahui terlebih dahulu. Karena responden terbagi ke dalam dua kelompok, maka kita akan buat tabel yang berisi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 untuk ibu yang merokok dan kelompok 2 untuk ibu yang tidak merokok. Diketahui kelompok 1 N-nya 40 dengan rata-ratanya 2,9 dan standar deviasinya 0,1. Untuk kelompok 2 N-nya 50 dengan rata-ratanya 3,2 dan standar deviasinya 0,1. Variansnya memiliki 0,1 dan untuk yang kelompok 2 juga 0,1. Selanjutnya kita akan membuat hipotesis terlebih dahulu, di mana H0, μ1 sama dengan μ2, rata-rata berat bayi dari ibu hamil yang merokok sama dengan berat bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. HA, μ1 lebih kecil dari μ2, rata-rata berat bayi dari ibu hamil yang merokok lebih rendah dibandingkan berat bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Untuk melihat apakah termasuk ke dalam varians yang sama atau homogen, kita akan menguji pada F hitungnya. F hitungnya sama dengan varians terbesar dikurang varians terkecil. Karena kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki varian yang sama, jadi kita tinggal masukkan saja. 0,01 dibagi 0,01. Selanjutnya untuk P tabelnya sama dengan P F, maksud saya F INV kurung probability-nya 0,05, drag from them satunya itu N dikurang 1, berarti N1 40 dikurang 1 39, freedom 2-nya N2 dikurang 1, 50 dikurang 1, 49, kurung. Dapat disimpulkan F hitung lebih kecil dari F tabel, oleh karena itu tidak ada beda nyata atau homogen. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari perhitungan atau nilai dari T, di mana kita menggunakan rumus X1 dikurang X2 dibagi akar N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Baiklah, kita akan masuk ke dalam perhitungannya dengan beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu nilai X1-nya. Diketahuinya tuh X1 2,9. Kita masukkan 2,9. Untuk X2-nya 3,2. Untuk langkah yang ketiga, X1 dikurang X2. Caranya sama dengan hasil dari X1 dikurang hasil dari X2. Untuk langkah keempat, kita akan mencari nilai dari N1 dikurang 1
dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat. Sebelum mencari hasilnya, kita terlebih dahulu mengubah format untuk memudahkan kita. Kita bold 1, pilih format cell, kemudian centang pada subscript. Klik OK. Lakukan hal yang sama. Untuk yang 2, kita pilih format cell, lalu kita pilih yang superscript yang akan berfungsi sebagai kuadrat. Lakukan yang sama juga pada nilai N2-nya. Kita pilih superscript untuk berfungsi sebagai kuadrat. Setelah seperti ini tampilannya, kita tinggal cari nilainya dengan cara sama dengan buka kurung 40 dikurang 1 tutup kurung S1 kuadratnya itu kita bold dikali ditambah buka kurung 50 dikurang 1 tutup kurung dikali S2 kuadratnya kita bold, baru kita pencet OK. Baiklah, untuk langkah nomor 5, kita akan mengganti formatnya terlebih dahulu. Format cell, centang pada subscript, OK. Oke. Sama dengan 40 ditambah 50 dikurang 2. Untuk langkah nomor 6, kita akan mencari hasil dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2, yaitu pada hasil dari nomor 4 dibagi hasil dari nomor 5. Kemudian selanjutnya untuk langkah nomor 7 kita akan mencari nilai dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Caranya sama dengan buka kurung 1 dibagi 40 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dibagi 50 tutup kurung. Baiklah, untuk nomor 8 kita akan mencari hasil dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali N1 per N1 ditambah 1 per N2, yaitu caranya sama dengan merupakan hasil dari nomor 6 dikali nomor 7. Selanjutnya, untuk langkah nomor 9, merupakan akar kuadrat dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, yaitu merupakan hasil dari nomor 8. Caranya sama dengan SQRT buka kurung bold pada nomor 8 tutup kurung. Oke. Untuk mendapatkan nilai T, sama caranya sama dengan T sama dengan hasil dari X1 dikurang X2 dibagi akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2
dikali 1/N1 ditambah 1/N2, yaitu merupakan hasil dari nomor 3 dibagi hasil dari akar nomor 8. Didapatkan nilai dari IT sama dengan min 14,1421. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilai T hitungnya, kemudian kita akan mencari nilai T tabel. T tabel sama dengan alpha titik 2 df sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 T tabel alfanya itu 0,05 titik 2 df-nya N1 ditambah N2 dikurang 2 40 ditambah 50 dikurang 2 sama dengan 88. Kita akan mencari T tabel melalui T tabel. Yaitu kita lihat T tabelnya terlebih dahulu. Dengan alfa 0,05 dan df-nya 88. Karena di sini tidak ada 88, maka kita bulatkan menjadi 90, yaitu nilainya 1,662. 1,662. Kita masukkan nilai T tabelnya sama dengan dapat dilihat bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, ya benar, ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.